Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kini kami ajak Anda untuk bergabung ke kantor BNN RI untuk mengikuti rilis Kepala BNN Komjen Suyudi Aryoseto tentang hasil penggerebekan kedua kampung narkoba Jakarta beberapa hari yang lalu. Kita ikuti bersama. Sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa operasi bersama dan terpadu ini dilaksanakan dari tanggal 5 sampai dengan 7 November 2025 dengan total kawasan atau kampung rawan narkotika yang menjadi sasaran sebanyak 53 lokasi yang terdapat di 34 provinsi. Adapun dari hasil operasi ini, petugas gabungan telah mengamankan sebanyak 1.259 orang yang terdiri dari 830 laki-laki dan 429 perempuan yang diduga terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Petugas gabungan juga berhasil mengamankan berbagai jenis barang bukti narkotika yang diantaranya yaitu sabu seberat 126,32570 gram atau 126,32 kilogram, ganja seberat 12.726,86 gram atau 12,726 kilogram, pil ekstasi sebanyak 1.428 butir, dan beberapa jenis zat psikotropika lainnya. Selain barang bukti narkotika tersebut, petugas gabungan pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti non-narkotika lainnya. Di antaranya yaitu uang tunai sebanyak 1.543.699.000 dan uang tunai diduga palsu sebanyak 5.500.000, 19 pucuk senjata api baik pabrikan maupun rakitan dari berbagai merek dan jenis, 64 senjata tajam, 3 unit mesin penghitung uang yang diduga untuk digunakan sebagai menghitung uang hasil penjualan narkotika, 1 unit drone yang diduga untuk memantau situasi sekitar kampung narkotika tersebut, dan juga berbagai barang bukti lainnya yang nantinya secara detail akan dilanjutkan atau disampaikan oleh PLT Deputi Pemberantasan BNN RI. Hadirin sekalian, penemuan 19 pucuk senjata api dan 64 senjata tajam di kawasan rawan narkotika tersebut menunjukkan bahwa para bandar narkotika telah mempersiapkan diri untuk melawan aparat yang akan melakukan penindakan atau penegakan hukum. Kepemilikan senjata api selain sebagai suatu bentuk perlawanan hukum, namun juga patut diduga para pelaku terlibat dalam tindak kejahatan lainnya. Terkait dengan temuan senjata api di kawasan rawan narkotika ini, saya menekankan kepada aparat penegak hukum agar para bandar narkotika yang terbukti memiliki senjata api dapat diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Mereka adalah para pengkhianat bangsa, penjahat kemanusiaan yang merusak harkat dan martabat manusia dan peradaban bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kembali saya sampaikan bahwa tujuan dilaksanakan operasi bersama dan terpadu ini bukan semata hanya sebagai langkah pemberantasan yang berorientasi mengungkap sindikat narkotika semata, namun juga sindikat jaringan narkotika sebagai operasi pemulihan kepada para penyalahguna narkotika dan pemulihan ketahanan sosial masyarakat di daerah atau kawasan rawan narkotika. Operasi terpadu ini berhasil mengidentifikasi penyalahguna narkotika sebanyak 396 orang, dan kepada mereka telah dilakukan asesmen dan hasilnya 37 orang merupakan bandar yang perkaranya akan dilanjutkan, sedangkan kepada 359 lainnya direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi serta mengikuti program wajib lapor ke institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Operasi pemulihan penyalahguna narkotika ini
dimaksudkan untuk memberikan pesan kepada publik bahwa BNN Republik Indonesia bukan hanya fokus pada pemberantasan saja, namun juga berkomitmen memperkuat upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan melalui edukasi bahaya narkotika dan pengembangan karakter serta moral masyarakat. BNN Republik Indonesia saat ini juga sedang mengembangkan program prioritas Ananda Bersinar atau disebut Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Inisiasi program Ananda Bersinar ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penguatan pencegahan dan pembentukan karakter anti narkotika yang dimulai sejak dari kalangan anak untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dalam rangka sukses dan berjalannya segala upaya pemulihan ketahanan sosial masyarakat di kawasan rawan narkotika yang berkelanjutan, tentunya BNN RI tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta dari berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan termasuk juga seluruh elemen masyarakat. Yang tentunya pemerintah pusat dan daerah di sini memiliki tanggung jawab dan peranan yang sangat penting. Seluruh elemen pemerintah baik dari tingkat pusat hingga ke daerah, yaitu di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, seluruhnya berkewajiban untuk memperbaiki dan membangun tatanan kehidupan sosial